Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman, salah satu tokoh sentral awal kemerdekaan Indonesia, lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Duku Rembang, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Karsyid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibangor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang. Setamat mulo, Sudirman mengajar di HIS Muhammadiyah Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di HIS Muhammadiyah itu. Dalam kedudukannya menjadi guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang diketuai langsung dirinya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menjadikannya diangkat sebagai anggota Kyuseikai. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan adanya pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau bisa disebut dengan PETA. Pada tanggal 5 Oktober 1945, setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letjen Urip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Di akhir tahun 1945, setelah Perang Ambarawa, Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara Indonesia ke tangan Jenderal Sudirman. Saat agresi militer Belanda, ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, karena Jakarta sudah diduduki Belanda. Dalam keadaan tersebut, Sudirman dalam keadaan lemah akibat TBC yang sudah diderita sejak lama. Beliau tetap memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara bergerilya. Pada saat beliau bergerilya, pemerintah mengadakan beberapa kali perundingan dengan Belanda yang mengharuskan adanya gencatan senjata. Awalnya beliau tidak menyetujui politik diplomasi tersebut, tapi Jenderal Sudirman tetap loyal dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kala itu. Setelah adanya pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Jenderal Sudirman beristirahat di Magelang. Kesehatannya tidak berangsur membaik hingga pada tanggal 29 Januari 1950 pukul 18.30, Jenderal Besar Panglima Angkatan Perang Indonesia meninggal dunia di usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Pemerintah Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Kepres RI nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nilai anti korupsi pada tokoh Jenderal Sudirman. Pertama, bagi Jenderal Sudirman, berorganisasi merupakan tempat pengabdian, bukan tempat mencari penghidupan. Beliau beserta keluarganya hidup sederhana. Kedua, Jenderal Sudirman sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Beliau menjadi guru sekaligus kepala sekolah. 3. Kepedulian Jenderal Sudirman terhadap isu sosial membuat Jenderal Sudirman membentuk koperasi. 4. Nilai anti korupsi yang dapat dipelajari pada tokoh Jenderal Sudirman adalah kerja keras dan kepedulian Jenderal Sudirman terhadap negara Indonesia. Beliau dengan gigih mengusir penjajah Belanda. Nilai aneka yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman selanjutnya adalah beliau dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Bahkan Insinyur Soekarno mempercayai beliau untuk memimpin tentara Indonesia. Beliau juga berani dan cerdas dalam menentukan taktik berperang. Begitupun sikap beliau yang sangat rendah hati kepada semua prajurit. Ia tidak menampakkan diri sebagai panglima besar. Jenderal Sudirman mengajarkan kita akan nasionalisme. Beliau begitu mencintai tanah air dan rela berkorban. Meski kondisi kesehatannya menurun, beliau bersikeras memimpin perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga mengaktualisasikan nilai Pancasila, antara lain sila pertama. Pada saat beliau terpojok oleh sekutu, beliau dengan para prajuritnya menggelar zikir bersama. Disinilah ditampilkan sisi beliau yang taat beribadah dan percaya akan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau mengaktualisasikan nilai etika publik. Meski tidak sependapat terhadap politik diplomasi, beliau tetap menunjukkan sikap loyal terhadap apa yang menjadi keputusan pemerintah.